kenapa offline? Kayaknya kita offline aja ya. Kita cari suasana baru, terus kalian tentuin aja kafenya mau di mana, nanti kabarin saya. Oke. Jadi saya dulu nih ada apa di belakang. Itu nggak sih ya kan? Ya. Oke itu. Gue mau jadi main pasti. Sama Aldo. Yuk. Hey, Dimas, besok buat susulan ibu di kafe ya? Boleh, Kafe. boleh. Awas nih, jangan telat loh. Kita mah nggak telat ya, ya kemarin kapannya. Ya, mau ke kafe mana ini? Kita mah ikut aja sama Dimas. Gimana kalian aja tuh putusin. Oke, lanjut bareng aja ya. Oke, Oke, oke. dadah. Ya. Tut. Udah telat banget nih. Yang lainnya pada kemana? Kayaknya belum pada datang ya. Kan saya sudah bilang kalau sekarang itu nggak boleh ada yang telat. Tolong kabarin dulu yang lainnya. Oke, teman-teman, jadi sekarang saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang statistika itu apa. Nah, statistika itu mengarah kepada pengertian yang lebih luas. Kemudian pada dasarnya juga statistika ini menyediakan prinsip dan metodologi untuk merancang proses pengumpulan data, meringkas data, menyajikan data, serta melakukan interpretasi data, analisis data, serta mengambil kesimpulan. Nah, dengan kata lain, statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, serta menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data angka dengan tujuan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Oke, jadi kan minggu lalu kita sudah membahas konsep dasar statistika. Konsep dasar statistika itu kan belum semuanya terperinci ya. Jadi saya minta kalian untuk lebih detail menerangkan kepada saya serta berikan contohnya untuk skala pengukuran dan konsep dasar statistika sambil nunggu Dimas dan Aldo datang. Baik, silahkan. Ibu, saya mau menjelaskan tentang skala nominal. Jadi skala nominal itu adalah skala variabel yang membedakan antara kategori dengan satu kategori lainnya. Dan contohnya itu biasanya seperti kategori perempuan dan laki-laki, terus agama, dan yang lain-lainnya, Bu. Oke, baik, terima kasih buat Salma. Untuk selanjutnya skala ordinal apa interval? Ordinal. Sap. Saya akan menjelaskan skala ordinal. Saya menyimpulkan bahwa skala ordinal merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda. Dengan demikian, dalam skala ordinal kita bisa menunjukkan bahwa kategori yang satu lebih baik dari kategori yang lain, atau kategori yang satu lebih tinggi dari kategori yang lain, dan tentunya termasuk di dalamnya, yaitu kategori yang satu berbeda dengan kategori yang lain. Dengan kata lain, skala ordinal mencakup pula karakteristik yang ada dalam skala nominal. Contohnya seperti apa yang kamu tahu? Di sini ada contoh variabel yang berskala ordinal adalah penghasilan dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Contohnya, jabatan dengan kategori direktur, manajer, dan staf. Kategori yang ada dalam kedua variabel tersebut jelas menunjukkan adanya bobot yang berbeda, sehingga kita bisa katakan bahwa orang yang berpenghasilan tinggi memiliki tingkatan yang lebih baik dibanding orang yang memiliki penghasilan rendah. Oke, seperti itu. Baik. Oke, untuk selanjutnya ada skala kamu apa? Oh, skala interval. Ibu, saya di sini akan menjelaskan tentang skala interval. Jadi, skala interval itu merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda, dan juga menunjukkan adanya rentan nilai. Dengan demikian, dalam skala interval, kita bisa menunjukkan bahwa kategori yang satu lebih baik dari kategori yang lain, atau kategori yang satu lebih tinggi dari kategori yang lain, dan kategori yang satu berbeda dengan kategori yang lain. Nah, contohnya itu ada variabel yang berskala interval adalah jarak tempuh dengan kategori 0 sampai 25,
25 sampai 50 km dan 50 sampai 75 km dan seterusnya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Oke, setelah skala interval, yang terakhir ada skala rasio. Silakan kamu terakhir skala rasio itu apa dan sebutkan contohnya ya. Baik Bu, saya akan menjelaskan tentang skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda, menunjukkan adanya rentang nilai serta bisa diperbandingkan. Contohnya yaitu berat badan dengan kategori 32 kg, 64 kg, dan 74 kg. Jika kita perhatikan kategori dari variabel berskala rasio, kita bisa perbandingkan antara kategori satu dengan yang lain. Orang yang berat badannya 64 adalah 2 kali berat badan orang yang beratnya 32 seperti itu. Kayak lagi ini, depan. Kayaknya bannya bocor. Oh iya, depan. Baru tukang bengkel ya? Ada sih, cuma agak jauh, paling kita pelan-pelan. Mana gak apa-apa ke pintu belanja. Iya, biar udah deh. Dorong aja dulu. Aduh, udah kelas tuh, dikit-dikit dulu. Wih, cepet yuk. Cepet yuk, bro. Bu, kalian ini ada itu setiap kali susulan selalu telat. Kenapa sih? Kalian ini harus dari mana sih? Tadi Bu itu bannya kena paku bocor. Iya, lo ya tambal dulu. Tadi sih nggak ada tukang tambal. Setiap susulan sama saya kalian itu ada aja problemnya. Kalian itu emang gak suka ke saya atau gimana sih? Udah musibah namanya dulu. Ya udah, sekarang saya minta kalian buat ngejelasin tentang konsep dasar statistika yang minggu kemarin. Kalian jelaskan lebih rinci lagi kepada saya tentang data dan variabel. Ayo. Bentar musim banget. Tadi teh ngejelasin apa ya, Bu? Kalian tidak mendengarkan saya apa gimana sih? Tentang konsep dasar statistika. Kalau konsep dasar statistika itu ada ini Bu, ada variabel. Variabel bisa kita artikan sebagai atribut dari sekelompok objek yang diteliti dengan variasi dan dari masing-masing objeknya. Dengan kata lain, variabel merupakan sebuah konsep yang memiliki variasi nilai. Jadi contohnya Bu, contoh dari variabel itu kayak perbedaan berat badan gitu Bu. Jadi ada ciri khususnya lah gitu setiap variabel itu. Terus ada data juga. Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Syarat dan antara lainnya yaitu harus sesuai dengan kenyataan, harus bisa mewakili parameter, harus relevan, dan harus tepat waktu. Sudah Bu? Sudah? Boleh? Duduk. Bu. Setelah kita mempelajari tentang kalian yang bahas, ada konsep. Bentar ya, saya angkat dulu tuh. Sebelumnya karena saya ada telepon dan disuruh rapat, ini berisik sekali ya, mohon maaf. Jadi untuk materinya kita cukupkan sekian. Nextnya kita ketemu lagi dan nyari suasana yang kayak gini lagi ya. Terima kasih kepada semuanya dan saya harap nanti jangan ada yang terlambat lagi ya. Baik Bu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ada lagi ya, Mom.